Shalom anak-anak muda, kita ketemu lagi di ibadah online kali ini. Kita mau siapkan hati kita untuk mulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita mau angkat pujian, jangan pernah menyerah. Kita mau katakan Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, Kau boleh kumpulkan kami semua, anak-anak-Mu Tuhan, para remaja-Mu, di ibadah online kali ini Tuhan. Tuhan, Kau mau berikan kami roh-roh sukacita Tuhan, supaya kami bisa memuji muliakan nama-Mu dengan hati yang penuh sukacita Tuhan. Kami juga mau doa Tuhan, kiranya Kau mau memberikan kami hikmat marifat Tuhan, agar kami dapat mengerti sabda firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan. Kau juga mau urapi Tuhan lidah bibir hamba-Mu yang telah Kau persiapkan untuk menyampaikan benih-benih firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami serahkan semua doa kami ke dalam tangan-Mu. Kami siap Tuhan untuk memulai ibadah remaja pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom remaja-remajanya Tuhan. Pada malam hari ini kita memulai ibadah kita. Kita mau angkat pujian, datanglah dan bertahta. Kalian boleh sambil berdiri, boleh sambil tepuk tangan. Yang penting kalian memuji-muji Tuhan dengan sukacita. Oke? Kita mau angkat pujian, datanglah dan bertahta. Cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik
rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Kita mau tepuk tangan buat Tuhan. Kita semuanya katakan, pemilik kehidupan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawakanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Kita mau tepuk tangan kita. Kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Oh, great is our God. Kita mau sambung pujian kita angkat pujian Anggur Baru. Tempat ini urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Kita mau katakan sekali lagi, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini.
urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Kita mau beri kemuliaan buat Tuhan. Kita mau lebih banyak mendengarkan sabda firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau angkat pujian, ujilah aku Tuhan. Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mau nyanyikan lagi dari awal. Kamu katakan ujilah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan.
kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kalau kami sudah sampai pada pertengahan ibadah Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu Tuhan. Kau mau ajar kami semua untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan kami hikmat marifat Tuhan, agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan sepenuh hati Tuhan, dan dapat melaksanakan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom anak muda, apa kabar? Iya, balik lagi sama Cici ya. Today kan tuh keingetan lagi ngajar gue. Ya, hari ini kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan lagi. Judul yang Cici ambil untuk minggu ini adalah toxic relationship with God. Iya. Oke, sebelum Cici dimarahin atau Cici dilempar batu atau dilempar kaleng sama kalian, apa sih Cici toxic relationship, Cici? Oh, sama Tuhan lagi, apaan nih ya? Sebelum kalian melontarkan seperti itu, Cici menjelaskan dulu. Ya, kita mau buka kitab dulu deh. Kita buka kitab dulu ya. Yuk, Yakobus 4 ayat 8a. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Yang namanya relationship adalah sebuah hubungan. Dimana kalau kita membangun hubungan atau membangun relasi, pasti ada yang namanya komunikasi dua arah antara kita dan orang yang kita bangun hubungan. Karena kita berbicara mengenai relasi hubungan kita dengan Tuhan, ya, kalau ayat ini menjelaskan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepada kita. Kita dulu yang harus mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendekatkan dirinya kepada kita. Kalau kita membuka hati kita, kalau kita membuka diri kita untuk mau dekat sama Tuhan, untuk mau mengenal Allah, masa iya Tuhan gak mau mendekat juga kepada kita? Nah, setelah kita punya hubungan sama Tuhan, what next? Apa gitu langkah selanjutnya? Nah, sebelum kita masuk lagi, Cici juga mau jelasin toxic relationship. Naon eta? Apaan sih? Toxic relationship tuh kayak gimana sih? Maksudnya apa sih, Ci? Toxic relationship adalah merasa tidak didukung, merasa direndahkan, atau bahkan merasa diserang. Maksudnya, Ci? Oke, toxic relationship bisa terjadi antara kita dengan teman kita. Bisa. Kita dengan pacar atau pasangan. Banyak kasus-kasusnya. Orang tua dengan anak. Banyak. Child abuse. Ya, kekerasan pada anak. Contohnya. Dan parahnya lagi, toxic relationship itu tidak hanya menyerang fisik, tetapi lebih banyak justru menyerang mental korbannya. Ya, tidak hanya menyerang fisik, tapi juga menyerang mental. Bikin kita tuh lelah, bikin kita tuh capek. Ya. Nah, what's scary about toxic relationship? Yang menyeramkan dari toxic relationship adalah toxic people do not realize that they become such a toxic to anyone else. Justru orang-orang yang toxic itu, mereka tuh nggak sadar. Mereka tidak sadar kalau mereka justru sedang menjadi toxic untuk orang lain. Sebelum cicilan,
sebelum Cici lanjutin, Cici ada sedikit video. I made the video myself. Bangga ya. Bangga ya, iya. Cici bikin sedikit video. Nah, kita mau nonton sama-sama ya. Dari video tersebut itu adalah salah satu contoh toxic relationship ya yang bisa kita lihat dalam dunia nyata. Ya, di mana kadangkala terjadi dalam hubungan antara pertemanan atau dalam hubungan yang sedang dalam yang sedang dalam proses berpacaran, ya, dalam hubungan berpacaran. Sama-sama lagi pacaran nih, nah salah satu pacarnya mulai deh jadi toksik secara tanpa disadari oleh dirinya sendiri, dan yang parahnya pasangannya pun nggak sadar kalau pasangannya ini sudah mulai menjadi orang toksik dalam hidupnya, ya, sudah menjadi the toxic people ya dalam hidupnya dia. Nah, sekarang yang mau jadi pertanyaan Cici, kalau ya, if the toxic people do not realize that they become such a toxic person to anyone else, how could we know that we are not in a toxic relationship with Jesus Christ right now? Gimana kita bisa tahu? Kalau menurut survei, orang-orang toksik tuh mereka tuh nggak sadar kalau mereka tuh sudah menjadi toksik dalam hidup orang lain. Nah, terus gimana caranya kita bisa tahu kalau saat ini kita tidak sedang menjalani hubungan toksik sama Tuhan kita Yesus Kristus? Gimana kita tahu? Apakah kita sadar atau tidak? Apakah kita tengah menjalani hubungan yang sehat pada Tuhan? Apakah kita mempunyai hubungan yang baik? Ataukah justru hubungan kita adalah hubungan toksik kepada Tuhan kita? Tentu saja, pastinya ya kan, gak mungkin dong Tuhan Yesus yang jadi toxic people-nya, ya kan? Pasti kalau hubungannya mengenai antara kita dengan Tuhan, yang menjadi toksiknya adalah diri kita sendiri. Sekarang kita mau sama-sama belajar, kita mau sama-sama merenungkan. Yuk kita mau sama-sama introspeksi diri. Saya bahasanya, mohon maaf kelibet. Kita mau buka lagi, kita masih dalam Yakobus 4 ayat 2 sampai 3. Yakobus 4 ayat 2. Kamu mengingini sesuatu, tapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Oke, maksudnya gimana? Apa maksudnya? Yang nomor pertama, ciri-ciri kita sedang menjalani hubungan toksik dengan Tuhan kita adalah ketika kita memaksakan kehendak kita. Kita ngeghosting Tuhan. Woi, Tuhan di-ghosting. Kemarin-kemarin sempat ramai kan tuh masalah ghosting-ghostingan. Apa sih ghosting itu apa sih? Ghosting itu ya, nih Cici kasih tahu. Ghosting itu ketika kamu nih ngedeketin seseorang, lagi deket-deketnya, dipepet terus tiba-tiba kamu ngilang, nggak ada kabar, nggak ada kabarnya, nggak ketahuan apa kabarnya, baik-baik saja atau tidak, tiba-tiba muncul, kalau ada maunya, kalau ada perlunya. Nah, Tuhan di ghosting dong cuy, keren nggak loh? Cuman ke gereja kalau lagi butuh sesuatu, kalau ke gereja kalau lagi pengen berkat, kalau berdoa cuman pengen, Tuhan aku lagi butuh duit nih. Iyalah, Tuhan dikira Tuhan bang kali menuntut Tuhan.
Tuhan, ini aku anakmu datang nih. Tuhan tahu kan, aku punya permasalahan hidup. Aku lagi butuh uang. Tuhan berkati ya, mami papi aku, berkati aku ya. Kalau enggak, mulai deh. Kalau enggak, tidak bersyukur. Datang sama Tuhan, minta. Setelah dikasih, lupa tuh sama Tuhan. Kemana Tuhan? Ingatnya apa? Ingatnya berkatnya doang. Yang paling parah, menyalahkan Tuhan. Pada saat kita jatuh, pada saat kita lagi dalam pencobaan, pada saat kita lagi dalam pergumulan, gampang loh untuk keluar, Tuhan di mana sih? Ini Tuhan ngasih percobaan berat banget deh kayaknya. Masalah gue gak kelar-kelar ya. Gampang loh mengeluh, tidak bersyukur, bahkan kita menuntut Tuhan. Dan ingat, ciri-ciri pertama dalam hubungan toksik kita dengan Tuhan adalah ketika kita sudah mulai menuntut Tuhan. Ketika kita memaksakan kehendak kita, padahal kita tahu, Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Padahal kita tahu, ada ayatnya di Alkitab. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Tahu ayatnya di luar kepala, isinya diapalin. Tapi giliran berdoa yang diingat apa? Menuntutnya dulu kan. Padahal jelas-jelas Tuhan udah bilang loh. Selain ayat itu tuh, suka lupa nih. Ada satu ayat lagi yang ngomong. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Lupa. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tapi itu yang kadang-kadang kita lupakan tuh itu. Yang kita ingat apa? Yang kita ingat apa yang tak pernah dilihat mata, apa yang tak pernah didengar telinga. Wede. Itu telah disediakan Tuhan bagi mereka yang mengasihi Dia. Iya. Sebenarnya ingatnya cuma sampai disediakan Tuhan doang. Bagi mereka yang mengasihi Dia, tutup kuping, tutup mata. Tetapi tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Iya, lupa ayat selanjutnya. Tetapi menjadi pemisah antara engkau dengan Tuhan ialah dosa-dosamu. Lupa. Yang diingatnya cuman ketuklah maka pintu akan dibukakan. Berkatnya ingat terus. Dan kita menggunakan ayat-ayat tersebut untuk menuntut Tuhan. Tuhan katanya, kalau aku ngetuk pintu Tuhan bukain. Tuhan katanya kalau aku minta sesuatu dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kasih. Kayaknya ada yang lupa deh. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sudah dilakukan belum? Ya jangan cuma datang sama Tuhan, ngeghosting Tuhan. Lagi ada perlunya tiba-tiba ngedeketin Tuhan, terus tiba-tiba muncul di gereja. Wih rajin baca Alkitab, wih rajin berdoa. Begitu berkatnya datang, bye-bye Tuhan, thank you ya Tuhan ya, bye-bye. Hilang lagi. Munculnya kapan? Nanti kalau ada masalah. Nanti kalau lagi butuh sesuatu sama Tuhan. Yang kedua, ya kita baca Yakobus 4:4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Yang kedua, mementingkan dunia. Dunia berbicara mengenai hawa nafsu. Cici tahu lah, anak muda ya kan. Cici juga pernah seumuran kalian, kita masih sepantar kok. Cuma beda 10 tahun.
Beda 10 tahun atau enggak 15 tahun. Sepatar kok ya, sepatar. Ya, Cici tahu lah anak muda. Ya, pengen nafsunya tuh masih kenceng, masih kuat. Mau main, mau ngejar. Wah, Ci, kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Wah, mau belajar. Iya. Ya, masih pengen kalau seumuran Cici, ya kalau seumuran Cici tuh pengen itu berkarir. Oh, yang masih kuliah pengen IP-nya bagus. Persaingan tuh, kejar-kejaran IP. IP udah mulai udah angka 3,0 aja masih udah stres. Kok IP cuma 3 ya? Biasanya 3,5. Ini kok cuma 3 turun. Waduh, IP-nya udah 2 nih. Atau mementingkan teman. Ya, malam minggu nggak usah ke gereja. Kan gerejanya online kan? Bukan gereja offline kan? Tinggal buka YouTube doang kan? Ya besok-besok aja, hari Minggu tuh. Kan ini malam Minggu nih. Nah, besok kan lu hari Minggu tuh. Nah, hari Minggu deh nonton tuh YouTube gerejanya baru. Nggak usah sekarang. Ngapain? Malam Minggu cuy. Atau mentingin pacar. Sayang, ini kan malam minggu, kamu nggak mau ngajak aku kemana gitu? Iya maaf, tapi aku ada ibadah online nih di YouTube. Kamu mendingan ikut aku aja, yuk kita nonton ibadah online bareng. Nggak mau, aku maunya kan kamu kan udah janji, kita kan mau jalan-jalan, mau ngedet corona bu. Ya, nah mulai Tuhan jadi yang nomor 2. Kita memiliki berhala lain. Berhala sih serem amat sih. Aku kan nggak pernah nyembah Tuhan yang aku. Tuhan cuma satu. Di KTP juga agama aku cuma Kristen. Nggak ada agama yang lain. Tuhanku juga cuma satu. Oke. Berhala yang lain maksudnya adalah ketika kita memiliki sesuatu yang menjadi prioritas kita dan menyingkirkan Tuhan yang harusnya nomor 1 di peringkat prioritas kita, Tuhan jadi nomor 2. Itulah berhala kita. Apa? Ibadah online tapi aku pengen main Mobile Legend. Ibadah online-nya ntar aja deh. Mobile Legend dulu, mabar dulu sekali. Ya. Itu deh berhalanya. Ya, pengen sih ikut ibadah online ya kan. Tapi video TikTok lagi ada yang viral nih. Itulah dia berhalanya. Lebih parah ketika berhala kita itu apa yang menjadi alasan kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Ketika kita butuh uang adalah berhala kita mintanya sama siapa? Sama Tuhan. Tuhan, aku lagi butuh uang nih, mau bayar uang kuliah, mau bayar uang sekolah. Tuhan tahu loh, uang itu berhala buat kamu. Tapi kamu mintanya sama siapa? Sama Tuhan. Sakit gak? Sakit. Hidup semaunya, seenak-enaknya. Pokoknya aku cuman mau main. Pokoknya aku cuman mau belajar. Lupa. Siapa sih yang ngasih kita kepintaran untuk kita bisa belajar? Untuk bisa. Lupa. Dari mana sih berkat-berkat kita asalnya semua sebenarnya? Kenapa kita lebih mementingkan dunia? Kenapa kita lebih mementingkan hawa nafsu kita dibanding sang pemberi berkat itu sendiri? Padahal Tuhan yang menciptakan dunia buat kita. Tapi justru bukannya kita mendekatkan diri kepada sang pencipta dunia ini, tapi kita malah menomor-duakan. Ironis kan? Yang ketiga, Yakobus 4 ayat 6,
Tapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Garis bawahi, tolong digaris bawahi kasih karunia yang dianugerahkannya pada siapa? Kepada saya, kepada kalian, ya, yaitu kita. Kasih karunia. Kasih karunia tuh apa sih? Kasih dan karunia. Kasih karunia. Apa sih kasih karunia? Annotate-nya belum dihilangi. Maaf. Kasih karunia adalah karya keselamatan Yesus di kayu salib. Ketika Yesus mati di kayu salib menebus dosa kita, dan kita tidak mengindahkan karya keselamatannya, gimana caranya? Do sins, say sorry, do it again, repeat. Berdosa, Tuhan maafin saya ya, saya jangan ngulangin lagi. Besoknya lakuin lagi. Besoknya, Tuhan maafin saya ya. Besoknya lakuin lagi. Besoknya, aduh Tuhan aku minta maaf. Tolong deh Bapak-bapak, ibu-ibu mohon diingat. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, tolong diingat ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia, tolong sekali lagi digaris bawahi, telah dibenarkan dengan apa? Cuma-cuma. Cuma-cuma, gratis, geretong cuy. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Memang benar kasih karunia yang Allah kasih kepada kita adalah gratis, nggak bayar, nggak pakai mahal. Tapi tolong jangan dianggap murahan. Tolong jangan dianggap remeh. Jangan dianggap kecil. Kalau nyanyi paling pintar. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Udah kusuk banget kalau nyanyi. Ya iya, nyanyi gampang. Tapi coba diingat-ingat. Coba diresapi, dipikirkan. Yang telah membayar kita adalah Tuhan yang menciptakan dunia. Allah yang begitu jauh, Allah yang begitu jauh yang bisa menciptakan dunia. Allah yang begitu dahsyat, luar biasanya, bisa membuat, bahkan bisa menciptakan diri kita sedemikian rupa. Allah yang begitu kelihatannya jauh, tapi dia adalah Allah yang mau mendekatkan diri kepada kita, mau membangun hubungan kepada kita, bahkan rela mati. Untuk apa? Untuk kita. Itu adalah satu karya penebusan yang besar, yang tidak ternilai. Tapi kita anggap remeh loh. Sadar nggak sadar kita anggap remeh. Aduh, ini males nih berdoa nih, nggak usah dulu deh, besok aja deh, sama aja kan, besok juga berdoa lagi. Aduh, aku lupa belajar. Udah nyantek-nyantek dikit nggak apa-apa kali ya. Oh, besok-besok nggak diulangin lagi. Lagi butuh uang banget. Aduh, ngambil dulu kali, nggak apa-apa kali dari dompet papa ya, nggak apa-apa kali ya. Kan besok-besok juga dikasih uang jajan lagi sama papa. Ambil dulu deh, pakai dulu deh sebentaran. Lupa ya. Gampang kan berbuat dosa? Gampang.
Gampang say sorry, minta maaf, bertobat gampang. Lakukan terus. Lakukan itu terus. Cara nggak sadar lama-lama, itu dosa itu mengikat kita. Lakukan. Minta maaf, lakukan lagi, minta maaf lagi, lakukan lagi, minta maaf lagi, lakukan lagi, minta maaf lagi. Nanti dalihnya, kasih Tuhan kan lebih besar. Tuhan lebih besar daripada itu, nggak apa-apa. Hati-hati. Artinya kita sedang membangun hubungannya tidak sehat dengan Tuhan. Lama-kelamaan, ketika kita terus membangun hubungannya tidak sehat dengan Tuhan, lama-kelamaan kita akan semakin jauh. Ketika kita sudah semakin menjauh, kita baru sadar betapa besar jarak yang sudah kita ciptakan antara kita dengan Tuhan kita, yang tadinya bisa yang Tuhan sudah membuka dirinya sedemikian rupa untuk mendekatkan diri kepada kita. Tapi kita nggak mau mendekat. Balik lagi ke ayat yang menjadi dasar khotbah Cici hari ini. Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Ingat, Allah kita adalah satu Allah yang besar. Allah yang tampaknya jauh. Tampaknya tuh luar biasa banget. Dia menciptakan bumi dan segala isinya, Dia menciptakan kita, Dia mengorbankan nyawanya untuk kita. Dia mati bisa bangkit lagi. Kayaknya perbuatan terlalu besar, terlalu dahsyat. Tapi Allah yang seperti itu, Allah yang luar biasa itu, Dia sebenarnya mau loh untuk membangun hubungan sama kita. Makanya ya Mas Bro, Mbak Sis, dedek-dedekku, sister-sisterku, brother-brotherku, ingat, kasih karunia memang gratis, tapi tidak murah. Salah satu kasih karunia yang Tuhan sudah kasih kepada kita adalah kita yang tadinya tidak pantas untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Sekarang kita bisa dengan mudahnya loh membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Dulu orang kalau mau berdoa itu dihalangi oleh tabir di bait suci. Ada kastanya. Ada ruangan kudus, ruangan maha kudus. Ada kastanya tuh. Yang masuk ke ruangan maha kudus cuma orang-orang terpilih, nggak boleh orang sembarangan. Di dalam juga harus benar-benar jaga kesucian. Sebelum masuk ruangan maha kudus cuma boleh imam. Itu pun harus berpuasa dulu, harus dalam keadaan bersih, dalam keadaan tahir. Kalau masuk pakai bel. Supaya apa? Di dalam kalau bunyi kerincing bel tuh, masih hidup. Tiba-tiba kerincing bel ini mati, tiba-tiba di dalam gak kedengaran suara kerincing bel, ditarik pakai tali. Artinya apa? Dia melakukan kesalahan, sudah mati di dalam. Orang lain mau ngambil jasadnya nggak boleh, ditarik. Segitunya, seperti itunya kekudusan Tuhan kita yang nggak bisa yang kita tuh nggak bisa raih, yang nggak bisa kita datengin dengan sembarangan. Itu zaman dulu. Tapi sekarang gampang, lipat tangan, tutup mata, berdoa. Itu pun nggak dilakukan. Buka Alkitab, itu pun nggak dilakukan. Zaman dulu, zaman dulu, Alkitab itu tidak boleh diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa. Harus dalam bahasa asli. Ketika ada seseorang yang ingin menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris waktu itu,
orang itu dianggap sebagai pemberontak dan dibunuh. Karena Alkitab dianggap sebagai sesuatu yang sakral. Surat Tuhan yang sakral yang tidak boleh diganggu gugat sedikit pun. Sebegitunya. Tapi sekarang ketika Alkitab sudah dalam berbagai bahasa Indonesia, Inggris, Mandarin, Jepang, Korea, macam-macam, dibaca nggak? Malah makin susah. Malah kita semakin malas. Bahkan Alkitab udah ada di handphone, ya kan? Makanya disebut handphone suci, bukan kita suci lagi, handphone suci, BB suci, Android suci, iPhone suci. Karena Alkitabnya di handphone semua kan, tinggal tek. Itu pun masih susah untuk dibaca. Padahal Tuhan tuh sebegitu inginnya yang tadinya kita dihalangi oleh tabir. Begitu Tuhan mati di kayu salib, tabir udah dibelah dua. Udah gak ada lagi pemisahan antara kita sama Tuhan. Dosa itu udah gak ada. Tapi yang bikin kita jauh siapa? Yang bikin sebenarnya membuat hubungan kita jauh sama Tuhan, yang sebenarnya membuat toxic relationship itu adalah sebenarnya diri kita sendiri. Dan parahnya, again, we do not even realize that we are already become the toxic people. Kita nggak sadar sama sekali kalau sebetulnya kita sudah menjadi orang yang toxic. Bahwa kita lah yang membuat hubungan kita dengan Tuhan retak. Karena apa? Karena kita lebih mementingkan nafsu dunia kita. Karena kita menuntut Tuhan. Karena kita lupa pengorbanan Tuhan di kayu salib buat kita. Bahkan setelah itu pun Tuhan masih mau membangun hubungan yang baik dengan kita. Tuhan masih kirimkan Roh Kudus-Nya. Tuhan masih kirimkan Roh Penolong untuk kita. Yuk, teman-teman, adik-adik, brother, sister, mas bro, mbak sis, agan-agan, kita mau berdoa yuk. Kita mau bangun hubungan yang baik sama Tuhan, kita mau perbaiki, kita mau pulihkan hubungan kita yang sudah mulai jauh. Kalau teman-teman ngerasa Tuhan, gue udah mulai jauh, Tuhan kayaknya aku lagi dalam hubungan yang gak sehat sama Tuhan, Tuhan kayaknya aku mulai lagi udah mulai proses nih, aku udah sering menuntut Tuhan, aku udah sering ngeghosting Tuhan, aku udah mulai males baca Alkitab, udah lupa tuh pengorbanan Tuhan. Aku udah lebih mentingin game aku daripada Tuhan. Aku lebih mentingin push rank daripada Tuhan. Aku lebih mentingin nilai, lebih mentingin IP, IPK daripada Tuhan. Yuk kita mau berdoa. Kita mau minta ampun sama Tuhan. Kita mau minta hubungan kita dipulihkan. Bukan dipulihkan, bukan cuma hubungan kita sama Tuhan dipulihkan. Ketika kita memulihkan hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama kita pun juga akan ikut dipulihkan. Hubungan kita dengan keluarga kita, dengan teman-teman kita, dengan pasangan kita, Tuhan juga pasti akan pulihkan. Kita mau berdoa. Bapa yang baik Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, Tuhan kiranya apa yang menjadi pembicaraan hamba-Mu Tuhan yang telah selesai sampai saat ini, kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan terus berbicara dalam hati, dalam telinga anak-anak-Mu yang mendengarkan Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang menghadiri ibadah online ini Tuhan. Kau yang memberkati mereka terus Tuhan. Kami rindu Tuhan memperbaiki hubungan kami kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami mulai menjauh. Ampuni kami Tuhan kalau kami mulai menuntut Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami lebih mementingkan dunia daripada Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami meremehkan kasih karunia Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Biarlah Tuhan kami buka hati kami. Kami mau membuka diri kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami rindu Tuhan untuk membangun hubungan yang lebih baik lagi Tuhan. Kami rindu Tuhan menjadi anak-anak yang dekat kepada Tuhan. Hidup mendekat kepada Tuhan. Biar kami percaya ketika kami mendekatkan diri, ketika kami membuka diri kami, maka Engkau pun Tuhan akan mendekat kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, para pemuda,
para tunas remaja GP, haleluya, dimanapun mereka berada Tuhan, Tuhan memberkati mereka Tuhan, jadikan mereka kepala bukan menjadi ekor, jadikan mereka Tuhan terus cerminan kasih Tuhan dimanapun mereka berada, menjadi saluran berkat Tuhan bagi keluarga mereka, bagi teman-teman mereka, dalam kehidupan sekolah, dalam kehidupan kampus mereka, dalam kehidupan keluarga mereka. Terima kasih ya Yesus. Yang di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu saya berdoa. Haleluya. Oke, thank you untuk hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Mari kita angkat tangan kita arahkan hati dan pandangan kita menuju ke Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.